Oke, selamat pagi. Jadi di sini ada penjelasan yang akan Bu Ella jelaskan tentang gerak melingkar untuk melengkapi catatan kalian yang kemarin, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, di sini akan Bu Ella kasih besarannya. Di sini ada theta, di sini ada percepatan sentripetal, yaitu menuju pusat lingkaran, yaitu yang di sini yang tegak lurus dengan percepatan sentripetal SP ya, ini itu adalah percepatan tangensial namanya. Nah, untuk yang kuning ini tak tulisi R atau jari-jari. Nah, untuk yang periode dan frekuensi itu kan udah pernah kemarin. Periode dan frekuensi kan udah ya kemarin. Periode itu T besar, rumusnya adalah T per N, waktu bagi jumlah. Lalu untuk frekuensi itu adalah Vanta, N per T. Nah, T kecil itu waktu, N itu adalah jumlah atau banyaknya partikel itu bergerak melingkar ya. Lalu hubungannya antara periode dan frekuensi itu adalah jika diketahui frekuensinya kok suruh nyari periode, berarti tinggal 1/F. Kalau suruh nyari frekuensi tapi kok yang diketahui cuma periodenya berarti seperti periode gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, ini tak hapus dulu. Nah, ini hanya flashback yang kemarin. Nah, selanjutnya ini akan Bu Ella terangkan tentang percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Untuk percepatan sentripetal, di sini ada percepatan sentripetal yang arahnya bergerak ke menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal atau percepatan itu A, sentripetal itu SP. Sini tak tulis SP. Percepatan sentripetal itu dituliskan dengan rumus V kuadrat per R. V kuadrat di sini V itu adalah kecepatan, R-nya itu adalah jarak partikel ke pusatnya. Gitu ya. Ini adalah kecepatannya. Ini adalah jarak pusat partikel ke jarak menuju pusat lingkarannya, gitu ya. Jarak partikel menuju pusat lingkarannya, gitu. Oke. Selanjutnya, kalau percepatan sentripetal itu diturunkan akan menghasilkan gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini dituliskan dengan Fs. Nah, dulu rumus gaya F itu sama dengan M kali A. Tapi di sini karena yang ditanyakan gaya sentripetal, berarti ini Fs, A-nya ASP. A-nya punyanya ini. Ini tak tambahi ASP gitu ya. Nah, berarti di sini percepatan sentripetal itu tinggal M kali ASP. Ini rumusnya kan V kuadrat per R, berarti di sini V kuadrat per R gitu. Oke, ini untuk gaya sentripetal. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah jika ditanyakan hubungan antara gerak translasi dan rotasi atau hubungan gerak melingkar dengan gerak lurus, yaitu hubungan gerak translasi dan rotasi. Nah, rotasi itu geraknya melingkar, translasi itu geraknya lurus. Nah, setelah itu di sini hubungan translasi dan rotasi berarti di sini ada S, V, dan A. A-nya apa? A-nya punya tangensial. Tangensial itu yang tegak lurus dengan sentripetal. Nah, S di sini, kalau S itu hubungannya nanti dengan perpindahan sudut, yaitu theta. Lalu V itu kecepatan linier, yaitu dengan omega. Nah, yang W ini adalah omega ya. Lalu di sini tangensial adalah alfa. Ini tinggal kita kalikan dengan R-nya alias jaraknya, gitu. Nah, ini AT itu adalah percepatan tangensial, gitu. Nah, setelah itu jika kalian di sini ya, khususnya untuk kecepatan linier ini dituliskan dengan rumus 2pi R per T. Nah, 2pi T ini
2pi per T ini adalah rumus dari periode. Jadi ini bisa dituliskan juga, periode, omega. Nah, ini bisa dituliskan juga omega kali R gitu. Omega itu di sini ada bentukannya. Nah, omega kali R. Nah, setelah itu ada lagi, karena ada dua kecepatan di sini, sentripetal dan tangensial, berarti ada yang namanya kecepatan total alias A total. Gitu. Kecepatan total itu biasanya kita percepatan total itu dituliskan dengan A sentripetal dikuadratkan ditambah A tangensial dikuadratkan. Nah, ini adalah rumusnya. Begitu, lanjut ke part selanjutnya ya.